Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Melati Pramesti dalam Ultima TV yang siap memberikan Anda berita yang terfaktual dan informatif di Indonesia. Di antaranya, mudik tahun ini kembali dilarang pemerintah. Nasib pedagang kaki lima di tengah pandemi. Usaha eyelash extension di masa pandemi. Dan teater yang tetap berkarya dan berinovasi. Selengkapnya hanya di Ultima TV. Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya selalu identik dengan Lebaran dan mudik. Namun, sama seperti tahun sebelumnya, dikarenakan masih dalam usaha mencegah penyebaran virus COVID-19, mudik tahun ini kembali dilarang oleh pemerintah. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah secara resmi mengumumkan larangan mudik Lebaran bagi masyarakat Indonesia pada tahun ini. Presiden Joko Widodo secara khusus menyampaikan keterangan mengenai larangan mudik Lebaran pada Jumat 16 April 2021 dalam konferensi pers virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Adanya larangan mudik menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak dapat pulang kampung untuk mencegah penyebaran rantai virus corona. Ya sedih sih udah pasti ya. Biasanya kita istilahnya kalau orang Sunda ini kita ngeriung lah, ngumpul bareng gitu. Kebetulan sebenarnya kalau keluarga dari tante sih di Jakarta banyaknya, tapi kita memang biasanya ngumpul rame-rame ngumpul tuh di tempatnya Om di Pekalongan. Mungkin ya ngumpul aja di rumah kali, mungkin Zoom meeting sama saudara-saudara gitu. Sementara itu, ada juga masyarakat yang tetap berencana untuk melakukan aktivitas mudik meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan larangan mudik. Rencana tanggal 4 Mei 2021 ke Cilacap, kemungkinan selama 2 pekan lebih, dengan travel yang resmi agar tidak terjaring razia. Keinginan diri sendiri yang rindu akan keluarga di kampung halaman. Dulu sebelum pandemi merindukan suasana kampung halaman yang di malam takbir itu ramai. Sekarang pastinya harus sesuai protokol kesehatan gitu. Masa periode larangan mudik akan berlangsung sejak 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dan larangan mudik diberlakukan bagi moda transportasi darat, laut, dan udara. Pandemi COVID-19 sudah setahun di Indonesia. Meski di bulan Ramadan ini, banyak pedagang kaki lima dicari oleh warga untuk berbuka puasa. Namun, pada awal pandemi, pedagang kaki lima juga merasakan imbas dari virus corona. Telah bersama saya, reporter lapangan Ultima TV, Jesslyn Gusman. Selamat sore pemirsa, sekarang saya sedang berada di Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng. Bisa dilihat di belakang saya banyak pedagang kaki lima yang sedang menunggu pelanggannya untuk berbuka puasa. Meskipun sekarang pedagang kaki lima banyak dicari oleh masyarakat, namun pada awal pandemi ternyata pedagang kaki lima juga terkena imbasnya. Para pedagang kaki lima merasakan kerugian akibat menurunnya pembeli dan adanya gerakan hashtag di rumah saja membuat perekonomian pedagang kaki lima merosot. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi penularan virus corona di Indonesia. Salah satu pedagang kaki lima juga mengaku selama masa pandemi sepi pembeli yang membuat dagangan tak habis terjual. Mereka terpaksa mengurangi konsumsi rumah tangga dan harus hemat. Pak Fadil berumur 47 tahun, seorang pedagang kaki lima yang selalu berjualan setiap sorenya untuk menunjang kehidupannya. Di bulan puasa ini, omset yang didapatkan oleh Pak Fadil sangat menurun dari tahun ke tahun sebelumnya. Berjualan dengan mengandalkan sepeda motor, Pak Fadil harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya. Ia mengaku pada saat bulan Ramadan tahun lalu hanya bisa mendapatkan sekitar 70 sampai 80 ribu, sedangkan tahun ini menurun drastis. Tidak hanya itu, ternyata pada saat adanya PSBB, masyarakat juga merasakan susahnya untuk mencari makanan. Menurut pengakuan dari salah satu ojek online yang sering membeli makanan di Jakarta Barat, pada saat pandemi Pak Ahmad harus berkeliling untuk mencari makanan dan biasanya harganya relatif mahal.
Ahmad juga berharap bisa kembali dengan mudah mendapatkan makanan yang dicari oleh warga. Ternyata dampak COVID-19 di Indonesia bagi para pedagang kaki lima sangat merugikan. Tak hanya mengurangi pendapatan para pedagang kaki lima, COVID-19 juga membuat pelanggan semakin hilang. Jaslyn Kusman melaporkan untuk Ultima TV, kembali ke studio. Meski di tengah pandemi, layanan eyelash extension masih digandrungi masyarakat, khususnya wanita. Seperti salah satunya, eyelash extension di Bandung yang kini malah membuka cabang baru di tengah pandemi. Berikut liputannya. Ketika banyak usaha yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, usaha eyelash extension masih menjamur di Indonesia. Seperti salah satunya, Kumau Eyelash yang baru membuka cabang pertamanya di tengah pandemi COVID-19. Layanan penyambungan bulu mata ini sempat tutup selama beberapa bulan dan terpaksa harus memotong gaji para pekerjanya di awal pandemi. Namun, Rizky, sang pemilik usaha menyatakan, ketika tempatnya kembali dibuka, pengunjung malah meningkat pesat dari sebelumnya. Waktu bulan Juni akhir itu buka, itu tiba-tiba yang kita pikir bakal sepi ternyata ramai gitu. Mungkin efek dari kepercayaan pelanggan terhadap protokol yang kita jalankan. Sepertinya kayak gitu ya. Dalam melayani klien, penerapan protokol kesehatan dalam pemasangan bulu mata palsu ini diantaranya studio yang terbuka, penggantian spray dengan menggunakan bahan kulit yang mudah dibersihkan, rapid test rutin 1 bulan sekali bagi para pekerja, menyemprot ruangan dengan disinfektan di setiap pergantian klien, dan pembatasan pelanggan perharinya. Karena banyaknya permintaan pelanggan melebihi sumber daya manusia yang ada, dirinya mengaku harus mencari pegawai baru di tengah pandemi. Ketika lowongan pekerjaan tersebut dibuka, banyak perempuan yang melamar dengan alasan baru saja di PHK dari tempat mereka bekerja atau gagal dalam membuka usaha. Rizky juga menyampaikan, potensi usaha di bidang eyelash extension masih tinggi karena penggunaan masker yang wajib untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 membuat area mata saja yang terlihat. Seperti yang dirasakan oleh salah satu pelanggan yang setiap bulannya menyempatkan diri untuk melakukan penyambungan bulu mata. Saya pakai eyelash extension karena kalau keluar rumah kan sekarang harus wajib memakai masker. Jadi kalau keluar rumah nggak usah repot-repot untuk dandan. Adapun data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat, ada 26,5% lapangan usaha berjenis jasa yang buka di tahun 2016 sampai 2019. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya yang buka di periode tahun tersebut. Di sisi lain, penanggung jawab atau pemilik usaha berjenis kelamin perempuan hanya 28,42%. Usaha di bidang kecantikan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pekerja perempuan di Indonesia. Elizabeth Cikwita melaporkan untuk Ultima TV. Pandemi tidak menghentikan anak muda untuk berkreasi dan menuangkan kreativitasnya melalui seni teater. Semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, kerumunan orang tidak diperbolehkan. Hal ini berdampak terhadap seni teater yang biasanya diproduksi oleh puluhan hingga ratusan orang. Kegiatan seni selama pandemi menjadi terhalang. Dengan peraturan tidak boleh ada kerumunan orang demi mencegah penyebaran virus COVID-19 termasuk salah satunya seni teater yang membutuhkan banyak orang mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Walau sempat menunda beberapa pertunjukan, kini kegiatan seni teater berhasil beradaptasi dan bisa kembali melakukan produksi dengan beberapa inovasinya. Seperti cara menampilkan pertunjukan kepada penonton yang direkam terlebih dahulu dengan esensi-esensi teater di dalamnya. Rata-rata sekarang ini adalah performance yang direkam. Nah, jadi kami rekam dulu, tapi dengan menggunakan esensi-esensi teater. Lalu kita masuk ke pasca produksi, yang dimana video yang sudah direkam dalam performance teater itu akan diolah lagi, baik dalam segi mixing musiknya,
ataupun mungkin beberapa editan cut-cut yang diperlukan. Dalam proses produksi, Farel menjelaskan ada beberapa divisi yang dialihfungsikan karena tidak memungkinkan untuk melakukan tugasnya selama pandemi. Salah satunya adalah divisi keamanan, yang awalnya mengantarkan penonton ke kursinya, kini hanya mengantarkan dan memastikan protokol kesehatan tetap terlaksana selama proses berjalannya produksi pertunjukan. Farel juga mengatakan ada beberapa divisi baru dalam teater sejak pandemi ini, yaitu divisi DOP atau Digital Photography dan divisi Editing. Kedua divisi ini bekerja sama pada bagian pasca produksi. Ada beberapa divisi yang masih harus datang ke tempat latihan, seperti divisi keaktoran dan lighting. Abel Windrawan, salah satu anggota divisi lighting, merasa latihan selama pandemi ini cukup membuat dirinya terganggu. Harus pakai face shield, pakai masker kalau di UMN ya. Jadinya berasa banget gimana sih, kayak muka lu penuh gitu. Dan apalagi kalau latihan teater tuh meskipun jadi lighting ya, itu kita istilahnya panas banget gitu, karena di luar ruangan kan. Ya akhirnya gerah aja gitu, kayak pengen lepas. Pada awal pandemi, Koalisi Seni mencatat sejak bulan Januari hingga awal April, terhitung setidaknya ada 135 kegiatan seni yang terhambat pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya 29 pementasan teater yang penampilannya batal atau ditunda. Pandemi membuat pekerja dan penggiat seni meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi. Tim reporter melaporkan untuk Ultima TV. Sekian berita hari ini. Saksikan terus berita terfaktual dan informatif hanya di Ultima TV. Saya Melati Pramesti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.